Mau tahu sisi gelap metaverse? Yuk kita mulai sekarang juga. Gagap gembita metaverse dimulai. Semua orang pada mempersiapkan diri. Nyaris semua membicarakan sisi terangnya ya, kebebasannya, dan yang enak-enaknya. Metaverse, sisi dunia virtual selain universe di mana kita itu hidup nyata sekarang ya. Sebuah dunia dengan kebebasan setiap orang untuk melakukan kebohongan. Ya, penipu udah merajalela ya di media sosial akhir-akhir ini ya. Sudah nggak terhitung lagi berapa kali kasus penipuan yang bersumber dari adanya media sosial. Ambil contoh ya, kasus penipuan investasi yang akhir-akhir ini heboh ya. Sebuah iming-iming cepat kaya dikemas dengan kebohongan bersilat lidah ya, menjadi biasa demi uang. Mamerin harta kekayaan ya alias flexing itu udah jadi makanan sehari-hari para pengguna media sosial. Mulai dari yang sederhana pamer screenshot rekening bank ya, hingga harta benda dipamerin ya, yang mewah-mewah, yang berlimpah. Tapi sadar nggak? Semua yang diposting adalah yang bagus-bagusnya aja. Bukan pedihnya, bukan sisi gelapnya, bukan resikonya. Ya siapa sih yang mau posting negatif kalau bertentangan dengan kepentingannya? Ya, metaverse ini adalah sebuah era media sosial baru dengan wujud 3 dimensi. Sebuah tempat ya di mana Anda bisa melakukan apapun melebihi apa yang bisa Anda bayangkan selama ini. Bebas mau ngelakuin apapun ya, bebas berinteraksi dengan siapapun. Bebas mau jadi siapapun ya, tanpa harus keluar dari rumah Anda. Nggak ada yang bisa ganggu Anda ya di metaverse kecuali rasa ngantuk, rasa lapar, atau Anda pengen buang hajat. Memulainya pun gampang, tinggal bikin avatar yang mewakili identitas Anda di metaverse ya. Kemudian Anda bebas mau ngapain aja. Ya mirip seperti game Roblox yang terkenal ini. Kalau untuk sekedar game masih oke ya, itu sekedar hiburan ya. Tapi ketika itu dibikin melebihi sekedar hiburan ya, dan menjadi seperti dunia nyata, ini yang mengerikan. Di dunia internet konvensional sekarang ini aja ya, udah banyak konten menyesatkan ya. Tipu-tipu udah biasa, bersilat lidah itu hal lumrah ya. Dan darurat mental itu menggerayangi generasi milenial kita kalau di media sosial. Dengan adanya metaverse ya, prediksi saya semua sisi gelap dunia internet sekarang ini akan naik kelas lagi. Semua teknologi yang akan menjadi sumber penyebab naiknya kepalsuan alias kebohongan. Ya, bukan sekedar membohongi diri sendiri ya, tapi pembohongan publik. Nah, karena media sosial itu kelak akan diintegrasikan dengan metaverse ya, tentu ini jalur kebebasan untuk bikin avatar yang diinginkan. Orang bebas. Artinya ya, ada peluang avatar itu bisa dibuat bukan berdasarkan identitas yang sebenarnya ya, tapi berdasarkan kepentingan ya, berdasarkan keinginan, dan berdasarkan yang lain-lain yang diinginkan ya, nggak asli ya, tapi palsu. Tentu ini udah banyak ya terjadi di media sosial sekarang ini ya. Tapi di metaverse ya, di mana ini adalah versi virtual seluruh kehidupan Anda. Yakin pada bijak semua menggunakannya nanti. Game online misalnya ya, memiliki bahaya laten terhadap perkembangan anak. Ya tentu nggak masalah sih kalau ada yang nggak setuju ya, misalnya Anda nggak setuju ya. Cuma saya mau kasih contoh aja. Minecraft ya, sebuah game online yang populer dimainkan oleh semua usia. Coba bayangkan kalau orang usia dewasa memainkan game ini bareng anak-anak, dan orang dewasa ini komunikasinya pakai bahasa atau kata-kata kotor yang nggak pantas ya,
Kemudian mereka ini nggak sadar kalau mereka mainnya sama anak-anak. Nah, tentu ini akan membawa pengaruh negatif pada anak-anak kan. Nah, perilaku anak-anak ini ya tentu akan berubah ya karena terpengaruh oleh komunitas pemainnya ini. Ya tentu memang nggak menyerang secara kesehatan fisik ya, tapi yang lebih berbahaya lagi yaitu kesehatan mental. Di film Jurassic Park rilisan tahun 1993 ya, ada statement Ian Malcolm ya seperti ini. Yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they didn't stop to think if they should. Nah, di film ini ya, Ian Malcolm itu bertanya kepada ilmuwannya ya, kenapa mau menghadirkan lagi sosok makhluk yang sudah punah? Ya, tentu untuk sebuah pertunjukan ya. Tapi apakah menyadari resikonya? Resiko kehancuran kehidupan manusia saat niat itu terwujud. Nah, hal yang sama terjadi di kehidupan kita sekarang. Dalam podcast Joe Rogan ya dengan Ben Shapiro ya, ketika bahas metaverse ini ya, ada statement dari Ben Shapiro seperti ini. Innovating ourselves, and when it comes to this stuff, we're innovating ourselves out of existence as a civilization. We are innovating ourselves out of existence. Bayangkan, ini nyambung dengan kenyataan inovasi teknologi yang luar biasa beberapa dekade ini ya. Semakin maju, semakin merusak. Dan yang terbaru yaitu metaverse ini adalah teknologi dengan resiko mengerikan ya bagi kehidupan manusia. Akan banyak hidup dalam kepalsuan, hidup dalam kebohongan, drama-drama. Akhir-akhir ini ya, bahkan udah ada developer untuk bisnis properti metaverse ya yang menjual tanah virtual dengan uang beneran yang harganya fantastis. Bayangkan, tanah nggak berwujud dibayar dengan uang nyata dan nilainya besar. Kalau saya sih merasa ini seperti perampokan. Ya, inilah kita sedang hidup dalam bubble harapan semu dan racun mentalitas. Metaverse dengan resiko menjadi dunia penuh kebohongan ya. Tentu ketika tiba waktunya masa transaksi kelak ya, semoga penggunanya bisa menggunakan dengan akal sehat yang bijak. Karena di metaverse itu decentralized ya, nggak ada negara, nggak ada pemerintah, nggak ada regulasi ya, dan tentu aja nggak ada hukum dan penegaknya. Nah, ketika terwujud sebuah sarana ya alias metaverse ini, di mana kebohongan itu ya makin mudah dieksekusi dan bisnis makin mudah dilakukan. Nah, ini memudahkan ya menuju kepada awal kehancuran. Dan itulah opini saya. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.